Selamat pagi para sahabat GKPS TV dimanapun ibu bapak saudara berada, bagaimana kabar? Berharap semua kita tetap semangat dan sukacita merayakan berkat Tuhan hari ini. Baik, sebelumnya kita mari berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik untuk kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau melayakkan kami untuk menerima firman-Mu yang menjadi penerang bagi hati, pikiran, dan langkah hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami telah siap untuk menerima dan mendengarnya. Dalam Kristus melalui perantaraan Roh Kudus kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis di kitab Yeremia 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Mendengar pernyataan tadi, kita berpikir Tuhan yang bagaimanakah yang disembah sehingga para penyembahnya diminta untuk membakar anak laki-laki dan perempuan mereka sebagai pengorbanan. Dan hal ini merupakan fakta yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan Raja Israel Ahaz mengorbankan putranya sendiri dalam api. Hal yang sama terjadi pada zaman Manase. Raja Manase, anak dari Hizkia, mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban kepada Dewa Molok. Berhala Dewa Molok itu berbentuk lembu jantan. Mereka terlebih dahulu memanaskan berhala yang terbuat dari besi itu dengan api yang menyala. Kemudian mereka meletakkan anak-anak yang dikorbankan itu kepada kedua lengan besi panas Molok. Demikianlah mereka mempersembahkannya di bukit pengorbanan yang bernama Tofet. Tofet berasal dari Tof yang berarti genderang. Karena memang mereka akan menabuh genderang untuk mengatasi, menghalangi suara jeritan anak-anak mereka ketika mereka membakarnya sebagai korban di atas altar yang disebut dalam nas tadi tempat tinggi. Tempat tinggi adalah tempat suci, panggung yang dibangun dari batu untuk tujuan pemujaan bagi Dewa Molok. Saudara-saudara sekalian, Tofet itu terletak di sebuah lembah dekat Yerusalem yang awalnya itu dimiliki oleh anak Hinom yang diairi oleh sungai Silo. Tindakan bangsa Israel ini merupakan tindakan wujud pemberontakan kepada Tuhan Allah yang menebus mereka, yang membebaskan mereka. Dan hal ini membangkitkan amarah Tuhan. Karena dengan tugas Tuhan telah berfirman dan mengingatkan. Di Ulangan 18 ayat 10 kita bisa membaca. Di antaramu janganlah didapati seorang pun mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Apapun ataupun seorang yang menjadi petenun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Pengorbanan dengan membakar anak laki-laki dan atau anak perempuan adalah praktek keagamaan yang tidak manusiawi. Para ahli mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi ketika para pemimpin agama Tofet telah menggunakan isi Taurat membenarkan pengorbanan Allah anak dengan mengutip, engkau harus memberikan kepadaku anak sulungmu pada hari ke-8. Tertulis di Keluaran 22 ayat 29-30. Mereka mengambil ayat itu di luar konteks dan itu tidak ada hubungannya dengan pengorbanan anak. Kemudian peristiwa yang kedua adalah ketika Abraham menghentikan pengorbanan Ishak. Dengan tegas Allah berkata, aku tidak menghendaki pengorbanan manusia. Tetapi bangsa Yehuda begitu buta sehingga tidak bisa membedakan antara diri mereka dan Abraham yang mempersembahkan putranya. Tetapi mereka tanpa perintah apapun dari Tuhan mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan ini adalah keangkuhan yang ekstrim.
Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat pada peristiwa ini menghantarkan kita bahwa kesalahan, kebodohan yang ekstrim yang mereka lakukan bersumber ketika mereka mengabaikan perintah Allah. Bersumber ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, tetapi lebih hanyut kepada keinginan dari daging mereka, kebejatan moral mereka, menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melemparkan anak-anak mereka sendiri ke dalam api atas nama penyembahan kepada Tuhan. Begitu besar dan biadabnya tingkah laku mereka. Karena itu Tuhan dengan keras menegur mereka. Bahkan menghukum mereka karena mereka menolak berbalik dari penyembahan berhala, dari sikap korupsi yang mereka kerjakan, ketidakadilan sosial yang terjadi di antara mereka. Karena itu Tuhan mengatakan kepada Yeremia, "Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku sebab aku tidak akan mendengarkan engkau." Hal ini menyatakan bahwa Tuhan tidak lagi menginginkan doa untuk bangsa itu. Karena Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan mendengarkan engkau." Ia tidak akan pernah memerintahkan, tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk memaafkan tindakan-tindakan mengerikan secara horizontal dan vertikal yang mereka lakukan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan anak dalam konteks untuk menyembah Baal bukan sekedar penyimpangan historis, tetapi ini mengingatkan kita betapa kesucian hidup, pilihan moral yang dibuat oleh orang percaya pada saat ini adalah sesuatu hal yang penting. Ketika kita dituntun oleh keinginan pribadi dan tidak menaati firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan menjadikan mereka bangsa Yehuda pada saat itu lepas dari nurani mereka. Bahkan dengan kesediaan meninggalkan dan menyerahkan anak-anak mereka demi dewa palsu yang mereka sembah. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dan berupaya untuk senantiasa memperhatikan apa yang berkenan kepada Allah. Biarlah setiap apapun yang kita kerjakan dalam aktivitas kita, kita lebih dahulu bercermin kepada pertanyaan, apakah Allah berkenan atas apa yang kukerjakan ini? Apakah dengan apa yang kulakukan ini altar penyembahan kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita tidak dapat menyembah Allah dengan benar kecuali dengan menaati firman-Nya. Pelanggaran firman, ketidaktaatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan hanya akan membuat kita melakukan penyembahan berhala dengan berbagai kemasan yang menarik yang ada di sekitar kita, yang tanpa sadar itu menggantikan Tuhan, dan itu akan menuntun kita, menjadikan kita manusia yang tidak manusiawi,
yang tidak memiliki kasih dan nurani terhadap sesama kita, bahkan terhadap anak-anak kita. Tuhan mengatakan tadi, tidak pernah kuperintahkan kepada mereka, tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Di sini apa yang dilakukan oleh manusia tanpa firman dan kehendak Tuhan, itu hanya menghantarkan manusia untuk melakukan pemberontakan kepada Allah yang membawa penderitaan kepada dirinya dan sesamanya. Karena itu biarlah hari ini dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita itu menjadi altar penyembahan kita untuk Allah, untuk Tuhan kita. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan membawa sukacita bagi diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, keputusan, apapun yang kami lakukan di hari dan waktu yang masih Engkau anugerahkan, Engkau meminta kami agar kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukannya untuk menjadi penyembahan yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Kiranya hari ini, ya Roh Kudus, Engkau menuntun kami agar dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami, melaluinya kami boleh memuliakan dan menyembah Engkau. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi alam semesta ini. Inilah doa syukur kami di dalam Kristus, kami memohon. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
setia. GKPS